Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina al-karim syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa huda wa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurlah jamaah yang berkat Allah. Mari sama-sama kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, segala puji hanya miliknya, dan kepadanya kita menyembah dan memohon pertolongan. Dan alhamdulillah wa syukurlah Allah telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan. Tentu bersyukur menjadi cara untuk agar Allah tambahkan nikmat kita. Selain nikmat sehat walafiat, tentu nikmat punya waktu luang yang pagi ini kita hadir dalam majlis ilmu, dalam majlis yang Allah turunkan sakinah dan rahmatnya. Dan tentu salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita terus berazam untuk menjadi orang-orang yang menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kita kembali dalam sekolah ayah bunda di pagi ini. Insya Allah dibersamai oleh guru kita Bahruli dan juga Ustaz Dodi Al-Jambari. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan keberkahan untuk para guru kita dan juga untuk kita semua, tentunya jamaah yang hadir walaupun yang belum bisa hadir. Mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan silaturahim kita yang alhamdulillah setiap pagi dan malam hari kita bersama para guru kita menjadi satu wasilah kebaikan. Dan uh, disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia yang tidak pernah bosan saya coba sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh jalan, sebuah jalan untuk menuntut ilmu, dan pasti Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena ilmu inilah yang mudah-mudahan menjadikan kita bertambah ketakwaan kita dan juga iman kita. Sebuah upaya yang tentu tanpa ilmu tidak mungkin ibadah kita sesuai dengan syariat. Dan apapun yang harus kita lakukan selain ikhlas karena Allah, pondasi yang kedua adalah ittiba Rasul, yaitu mengikuti sunnah-sunnah dan Rasulullah. Tentu semuanya adalah dengan ilmu ya. Kalau tanpa ilmu, tak mungkin kita bisa melaksanakan ibadah dengan lebih baik lagi. Sahabatku yang menurut Allah, tema side grooming insya Allah akan dibahas sebagaimana yang ada dalam undangan kajian. Insya Allah para guru kita, Dodi, Ustaz Dodi dan juga Mbah Ruli akan kembali membahas sebuah tema yang fenomena yang terjadi di sekitar kita ya, tentang apa yang kemungkinan bisa merusak generasi dan tentu anak-anak yang masih polos menjadi korban dari kejahatan-kejahatan. Makanya tidak lupa saya selalu mengajak dan admin selalu memutarkan di pagi hari dengan zikir pagi petang. Zikir pagi menjadi ikhtiar kita memohon kepada Allah Tabarakallah Ta'ala untuk senantiasa dijaga. Dan salah satu yang selalu kita baca ya, masih masih mungkin ingat dengan sebuah doa dari Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmi syai'in fil ardi wa la fis sama'i was sami'ul alim. Dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, maka tidak ada yang bisa membahayakan kita di langit maupun di bumi. Karena itulah mari sama-sama selalu mendawamkan zikir pagi petang untuk agar kita semuanya terjaga dari bara bahaya, karena keburukan yang bisa saja menimpa siapapun tentunya, tanpa kecuali ya. Kalau sekarang temanya saat grooming, tentu bisa jadi kita termasuk orang-orang yang aniyazubillah ya, kita mohon kepada Allah untuk terjaga dari berbagai keburukan dan berbagai mara bahaya. Dan alhamdulillah, insya Allah tabarakallah, guru kita Ustaz
Tadi Al-Jabari, Hafizahullah Ta'ala, sudah bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat-sehat. Alhamdulillah berkat doa antum ini kalau nggak didoain Masya sama antum nggak Allah. bisa kayak gini nih. Bagaimana planet Bekasi sekarang, Ustaz? Wah luar biasa, Suasana aman? menyenangkan, penuh rahmat, luar biasa. Ah, tapi udah nggak hujan lagi Orang Ustaz soleh sekarang ya? banyak, orang soleh banyak di Bekasi katanya. Amin, amin, amin. Tapi Allah. kalau orang surga banyak di Cibubur katanya kan. Oh gitu, di Depok juga kan? Mm-mm. Cibubur lebih macet loh. Banyak orang sabar. Allah Akbar. Eh, dan sekarang nampaknya udah mulai berkurang hujan saja. Alhamdulillah sudah mulai, eh, tapi nggak tahu ya 6 tahun lalu itu siklus, apa namanya, siklus iklim itu nggak serusak sekarang. Zat. Iya ya. Saya ingat aneh itu dulu, orang tua ngajarin kita pokoknya kalau ber hujan gitu kan, Hujan. sampai Ya. sampai Desember itu kalau orang Jawa bilang gede-gede ini sumber Desember, gede-gede ini sumber gitu. Mm. D-nya apa? Ada Dodi di sini. Dan Ramadan itu Terus musim panas saja. Kalau memang iya, kata Ramadan itu kan sebenarnya kalau iya. di bahasa Arab artinya musim panas. Betul, Ramadan, Ramadan, Ramadan itu panas. Dan Januari itu hujan tiap hari, gitu. Nanti Maret mulai seret, gitu. Katanya orang Jawa begitu. April nanti, April tinggal itu, tinggal gerimis-gerimisnya. Sekarang nggak begitu, Zat. Kalau Mm. mau hujan, hujan aja hujan. Badai, badai itu. Saya nggak tahu apakah memang, apa, apa yang dibilang ozon lagi banyak rusak karena perbuatan kita gitu, atau ada zat-zat kimia yang seperti aerosol itu ternyata bisa merusak ozon apa segala macam dan seterusnya, nggak tahu lah. Oh, baik. Kita insya Allah akan masih membahas tentang chat grooming ya, Ustaz, ya. Ini Ini PR banyak banget ini Ustaz. Jadi, eh, ada, eh, pagi ini kita akan mencoba mengenali tanda atau mengenali ciri-ciri kalau udah begitu biasanya red flag tuh. Nah, ini Abah Ruli nih yang paling paham soal itu. Jadi, apa saja faktor-faktor yang kemudian, membuat kita, menjadi harus waspada. Karena bagaimanapun juga, musang berbulu domba itu di kasus-kasus, child grooming itu banyak, Ustaz. Jadi, hmm, eh, bahkan bapaknya sendiri, bahkan ibunya sendiri, bahkan pamannya sendiri, bahkan jadi nggak ada yang aman. Eh, Banyak faktor sih. Tapi nanti kita coba bedah. Setidaknya kalau dari aneh, hmm, ada hal-hal yang harus kita mulai justru dari diri kita sendiri. Setidaknya kalau tidak ingin melibatkan anak di dalam, eh, part of, child grooming yang ada di luar sana gitu ya. Ya setidaknya kita penuhi tangki kasih sayangnya, eh, anak kita. Kemarin ada satu reels yang bagus di sosmed. Jadi si anak, eh, bawa balon, eh, kosong berudara, terus kemudian dikasih api lilin gitu, dideketin, dar, meledak. hmm, Kenapa kamu meledak? Karena kosong gitu. Terus ada balon lagi, gedenya sama, cuman diisi air, bakar, nggak meledak. Kenapa? Karena kasih sayangnya penuh. Jadi anak-anak yang kurang kasih sayang, nah itu bagus banget itu, Masya Allah. insight-nya. Jadi anak-anak yang kurang kasih sayang, lebih mudah meledak, lebih mudah, busted, lebih mudah apa namanya, sumbu pendek, lebih apa, lebih duluan jadi kembang api gitu daripada kembang desa. Masya Allah. Baik, Ustaz, ini menarik ya. Silakan jemaah, nanti kita akan membahasnya. Abah Ruli sudah juga bergabung nih. Alhamdulillah, syukurlah. Jamaah yang dengan Allah, mari sama-sama kita siapkan diri kita di pagi ini. Kita akan
dibersamai oleh Abang Ruli dan juga Uncle Di, dan bersama membahas sebuah tema penting yang terjadi di antara kita ya. Dan tadi menarik sebuah kisah, sebuah contoh ya tentang balon ini. Mudah-mudahan kita semua penuh dengan kasih sayang, tentu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang paling penting ya saja. Baik, saya silakan kepada Ustaz Dodi untuk memulai bahasan tentang tema di pagi ini dalam sekolah ayah bunda. Tafadhol masykurah. طيب شكرا جزاكم الله خير وتعالى الله في كلياتكم يا أستاذي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن Waalaikumsalam. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentu kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah ke hadirat Rasulullah SAW dengan ke ahlul baitnya, dengan keluarganya, dengan kerabatnya, dan semua pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Kita berharap bahwa senantiasa Allah limpahkan keberkahan, rahmat, hidayah, inayah, iradah, kudrah, dan terlebih maunahnya untuk kita bisa menjalankan keislaman kita istiqomah sampai akhir hayat kita menjemput husnul khatimah. Dan di ujung sana sudah ada Abah Ruli yang izin off cam, jadi kita insya Allah mendengarkan suaranya beliau, dan mudah-mudahan nggak ada halangan. Tapi biasanya kalau ada halangan-halangan gitu saya biasanya. Ahlan wasahlan. Ahlan bik Ustaz Afwan. Saya sebentar sambil jalan jadi mohon maaf off cam dulu Monggo, sebentar. monggo. Ini Iya, on the way iya. kemana, Zed? Ini mau ke itu apa namanya? Tasik. Masya Allah, Masya Allah. Berarti bakal asik nih ya. Abah, semoga seperti itu. Lagi Biasanya di jalan. kalau ke Tasik itu biasanya acaranya asik gitu. Oh iya, nyari apa namanya? Mie bakso. Saat ini PR kita Nggih. sepertinya masih akan sangat banyak karena tanda pada anak itu eh, red flag ini jadi harus kita kenali dari awal, Zed. Betul. Kalau kita mulai dari tanda-tanda pada anak itu Iya. seperti apa, Zed? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah semuanya. Jadi kemarin kan kita sudah secara umum, yang minggu kemarin kita sudah secara umum bicara tentang grooming ya. Bagaimana apa itu semuanya terjadi. Nah, sebenarnya itu tidak akan muncul tiba-tiba, Sat. Ya. Kadang-kadang cuma kita nggak ngeh. Kita ini nggak ngeh. Padahal sebenarnya seringkali itu tuh udah munculnya ada istilahnya ada seri-serisnya gitu loh. Ada seri-serisnya yang kita itu nggak ngeh loh. Ternyata kan gitu. Nah, yang pertama kalau bicara pada tanda pada anak, pada tadi yang paling ini adalah yang paling sering itu dia kayak ini, Sat. Anak itu sebenarnya pasti jujur dengan kita ya. Ya. Dia itu kayak tiba-tiba kayak punya teman rahasia, dan itu seringkali adalah yang lebih dewasa. Oke. Nah, ini teman-teman rahasia ini yang dia tiba-tiba merasa dirinya tuh dia merasa diistimewakan oleh apa namanya seorang dewasa, dan dan si orang dewasa itu mengatakan kamu jangan bilang orang tuamu ya gitu. Oke. Dan dia Atau lebih percaya sama teman betul, rahasianya ini. yang jadi masalah adalah ketika yang menjadi teman rahasianya adalah salah satu dari orang tuanya. Oh, waduh. Jangan ngomong ibu ya, jangan ngomong bunda ya, jangan ngomong mamah ya, atau sebaliknya seperti itu. Itu mungkin terjadi. Nah, Mengerikan sekali ya. nah, kan namanya anak itu ketika sudah percaya, kan, apalagi dia sering mendapatkan hadiah, itu yang jadi sesuatu tuh. Ya. Nah, di sisi jadi dia sudah kemudian gitu dia sering dapat hadiah apa namanya spesial gitu kan, spesial
special gift dari seseorang, dari orang-orang tersebut. Lah ini tuh menjadi salah satu tanda yang paling sering terjadi. Dia nyimpen rahasia, kemudian dia dapat hadiah, dan kalau dia mendapatkan kekerasan pun dia takut pada salah satu orang tersebut. Jadi dia itu kayak ada ketakutan gitu. Apa Karena dia, lebih ke demanding atau takut kehilangan kasih sayangnya atau apa? Karena bisa ada tiga, bisa demanding, ketergantungan pada orang tersebut satu. Kedua, dia ketakutan kehilangan kasih sayang. Dan ketiga, dia takut dalam artian takut sebenarnya. Oke. Jadi Ada kadang-kadang ancaman, gini, ada ancaman-ancaman dia, gitu ya mungkin ya. iya, dia bisa mendapat. Jadi yang lebih ini tuh begini, Sat. Dia itu dapat pengalaman buruk. Kalau dalam kondisi lebih lanjut lagi, dia sudah dapat pengalaman buruk tuh dari si orang tersebut. Tapi dia itu nggak berani untuk ngomong, Sat. Ya. Dia nggak berani untuk ngomong. Jadi dia itu takut. Dari gini, dia disakiti, tapi dia demanding. Dia punya ketergantungan. Jadi akhirnya dia menikmati rasa disakiti itu. Ini Itu di level efek, iya, itu efeknya sampai ke psikis biasanya Ustaz kalau oh ada begitu. pasti dong. Udah kalau itu udah levelnya udah sangat jeru banget, istilah orang bilang udah dalam banget saat itu. Eh, saya nggak tahu ya apa yang terjadi, tapi memang saya temukan ada beberapa kasus gitu tetangga Ustaz. Ya, Jadi tetangganya seorang pemuda yang sebetulnya dia nggak ada kelainan, ya. tapi kan ketika menemukan satu kesempatan dia bisa terbersit begitu saja. Jadi setan itu kadang-kadang nggak merencanakan, nggak apa, terus tiba-tiba terjadi saja pedofili itu gitu. Nah, jadi gini, Sat, kadang-kadang ini kan nanti si pelaku atau si korban, kita bicaranya masih ada dua sisi ya. Ya, Si ya. pelaku sendiri kadang-kadang ngerasa gini, ini anak kasihan, saya butuh memberikan kasih sayang pada anak tersebut seperti itu. Nah, Hmm, di satu sisi, di satu sisi. Nah, dari situ dia akhirnya merasa gini, ini bocah kok lucu ya, gini-gini ya. Dia pun merasa merasa keterikatannya, ada keterikatan. Akhirnya, makanya bulan kemarin, minggu kemarin saya bilang tentang batas, kita juga harus punya, ya, kita tetap harus memberikan batas. Dekat oke, tapi ada batasnya. ya, Nah, ini akhirnya jadi, nah, yang udah kayak gitu, ya tadi saya bilang, tetangganya awalnya nggak punya, nggak punya, niat, nggak punya niat, nggak punya, bahkan mungkin biasa-biasa aja awalnya, tapi karena ya, deket, dan udah namanya deket, batasnya mulai hilang, aurat udah mulai kemana-mana, ya itu di situ titik masuknya di situ. Gelendotan istilahnya, akhirnya mulai gelendotan, ini ya sudah. Nah, dan akhirnya pada titik menikmati. Nah, ini kan jadi hmm, sesuatu yang lanjutan gitu kan. Nah, ya, ini ya, yang sering terjadi di awal. Jadi kalau di anak, tanda-tanda di anak itu sering kali kita itu gini, dia akhirnya mulai nyimpen rahasia. Kalau dulu ya, kan kita sebenarnya nyimpen rahasia itu biasa-biasa saja ya, di kita biasa hanya menyimpan, anak-anak nyimpen rahasia itu kan kayak kita udah oke gitu kan, oke anaknya nyimpen rahasia kayak ya biasa-biasa aja sebenarnya. Tapi ya, menjadi masalah ketika dia itu sudah mulai tadi kepercayaan pada orang tua hilang, dia nggak mau cerita pada orang tua, ya, perubahan dia lebih menjadi kayak dalam tanda kutip kayak ngekos di rumah, akhirnya ya, lebih ya. menyembunyikan. Nah, ini nanti salah satu tanda-tanda yang paling umum terjadi. Oke. Faktor faktor pubertas dari si pelaku biasanya juga jadi faktor penentu juga, Ustaz. Dia nggak punya Sangat pelampiasan, dia nggak punya ya, pelampiasan, terus kemudian dia cari korban yang muda, gitu kan? ya, cari korban yang bisa dimanipulasi, lebih lebih bukan yang mudah, yang Ya, lebih mudah dimanipulasi, bahasanya gitu. Jadi ya, ya, lebih lemah ya, kalau bahasa saya kadang-kadang lebih lemah secara secara ini, dia nyari yang lemah dan dia tahu, dan makanya sering terjadi itu adalah orang-orang dekat, Seth. Bisa gurunya, hmm, bisa tetangganya, bisa pamannya, bahkan bisa orang tuanya. ya. Ada satu buku, saya lupa namanya Ya, apa, tapi itu menceritakan tentang seorang paman yang
begitu. Iya, Dia pedofil kepada keponakan-keponakannya, dan itu nggak cuma satu, Zat. Jadi iya, dia lajang, dia hidup sendiri, dan korbannya banyak ternyata di antara iya, keluarganya. Memang fiksi sih, tapi fiksi untuk mengasih kita bahwa ini red flag gitu. Saya lupa apa iya, ya nama itunya tuh. Tapi ya kalau orang mau baca itu sih sebetulnya buat apa, red alert gitu, bagus sih, supaya iya, perlakuan-perlakuan seperti itu sudah bisa keendus dari awal kan gitu. iya. Sebetulnya kalau Jadi dari anak-anak sendiri kita ngejagainnya, eh, yang paling gampang sederhana apa sih? nah, dari kecil kan berarti mereka harus tahu batasnya. Harus ada tahu Hmm, batas-batasnya ada kan. Jadi ya, jangan sampai akhirnya dia tidak tahu batas. Makanya paling penting adalah dia ini kalau dalam nanti teman-teman kalau sempat baca buku, saya ada buku namanya Tarbiyah Jinsi ya. Itu hmm, bagaimana dia mengenalkan tubuh pada anak, ada wilayah pribadi, ada bahwa ini ada wilayah yang tidak boleh disentuh, ada wilayah-wilayah itu dari mulai kecil kan di sini. Itu yang paling ya, sederhana ya. oke, Yang paling sederhana itu adalah paling sederhana adalah itu. ya. Jadi, Mohon maaf. ya. Jadi kalau kalau kita lihat dari sisi eh, anak-anak, sebetulnya memang harus harus kita orang-orang yang dekat ini tidak boleh merasa aman terhadap siapapun, bahkan kepada pasangan gitu ya. Karena ada kasus juga saya temukan, eh, pernikahannya dia 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 jadikan untuk nutupin kelainan seksualnya, Zat. Iya, itu sebutannya lavender tadi pernikahan. Ada Hmm, sekarang kan lagi marak disebut sebagai lavender itu kan, lavender marriage itu kan yang iya, ya, iya, sebutannya gitu. Padahal lavender itu kan ngusir nyamuk ya. iya, Nah, itu jadi nah itu yang nah ini yang itu yang terjadi. Jadi beberapa itu juga eh, karena ya tadi tidak mengenal pasangannya dan juga bab-bab gini itu kan gini juga sih ya. Memang kadang-kadang kenapa mereka nutupi di satu sisi itu kan eh, dari awal juga tidak apa namanya. Ini faktornya banyak lah. Saya bilang faktornya banyak. Tadi yang paling dominan itu hal-hal yang sifatnya tadi hal-hal yang sifatnya memang yang dewasa juga perlu yang kita mengenal pasangan kita perlu lebih dalam dan lebih ini ya. Dan kita harus jujur ya. Saya bilang banyak di antara mereka sebenarnya juga awalnya nggak begitu juga. Awalnya itu bukan ini kan. Awalnya itu bukan yang apa namanya yang begitu awalnya, tetapi iya. karena memang dia apa namanya Ada tiba-tiba kesempatan? ada kesempatan, di kedua memang ada masalah dengan pasangannya. Nah, Hmm, karena ada masalah dengan pasangannya, akhirnya itu terjadi. oke. Nah, itu di sisi lain makanya kan tadi harus bab superioritas superioritas di rumah tangga kayak gitu itu kan harus tetap terjaga ya bahwa izahnya seorang suami harus tetap ada, tapi di Ya, sisi lain hal kayak gitu tuh semua harus clear gitu, harus kayak gitu. Jadi seringkali itu terjadi kenapa? Karena tadi di rumah tangga akhirnya lalu si si apa namanya si satu pihak terlalu superior itu menjadikan itu terjadi juga. Di sisi lain ada kebutuhan pasangan untuk aman dan nyaman nggak terjadi dan akhirnya dia mencari yang lain dan merasa aman dengan anak-anak kecil. Nah, itu kan merasa merasa lebih ini kan hal-hal kayak gitu kan jadi satu jadi masalah juga. iya. Kalau perubahan emosi yang drastis itu bisa juga, Zat, jadi penanda, Zat. Ya, kalau kita bicara itu bisa jadi ini nanti anak-anak jadi awalnya ceria banget kan, tapi dia tiba-tiba dia jadi akhirnya sangat sangat apa namanya menjadi sangat Tersinggung, mudah mudah tersinggung. mudah tersinggung mudah akhirnya kan tadi demanding tadi kan karena dia demanding dia sangat sangat ketergantungan sama orang Iya, tersebut akhirnya ketika si orang tersebut tidak memberikan perhatian akhirnya kan emosinya di kemana-mana. iya. Nah, hal-hal Kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan dibatasi atau mulai dapat pengurangan itu langsung langsung apa ya, kayak tantrum gitu ya. iya jadi langsung ya Android apalagi mereka secara paling sering terjadi mereka itu regulasi emosi mereka rendah.
sudah regulasi emosi mereka rendah, kemudian akhirnya yang terjadi ya tadi dia mudah tantrum, dan itu tuh kadang-kadang orang tuh cuma mengatakan oh paling lagi ini kali lagi ini ada dengan Capek. temannya lagi capek bla 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 gitu, sering kali dianggap hal sederhana gitu. Ya. Kalau apa waktu intimasi mereka berdua misalnya pergi kemana bareng terus itu boleh dicurigai nggak sih? Oh, bisa jadi hal-hal kayak ini gini, dia merasa sangat ketergantungan dengan seseorang, akhirnya dia pengen berduaan. Ke taman misalnya atau main di lantai atas atau di kamarnya kakak atau siapalah gitu ya. Itu yang kemudian kegiatannya menjadi sangat apa misterius gitu ya. Kalau dari sisi orang dewasa tanda-tandanya kira-kira apa aja Seth? Ini hilang nih jat apa sinyalnya Satrul ini. Tayyib. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau dari artikel yang di-share sama Abaruli, itu terlalu perhatian sama satu anak, sering pengen berduaan tadi kondisinya gitu ya, atau mengirim chat pribadi intens kalau ada gawai gitu ya, dan memberi hadiah tanpa izin orang tua, dan ini membuat anak menjadi tadi banjir kasih sayang yang ketika itu eh, tidak terjadi. Nah, ini menjadi luar biasa. Saya juga termasuk sering gitu ketika ada keluarga atau sahabat yang saya sayang gitu ya, ya biasa aja ngasih hadiah ya sekedar sekedar berbagi hadiah yang agar tumbuh cinta dan kasih sayang sesama manusia gitu di kita, dan itu ya sewajarnya saja gitu. Ya, Eh, apa tadi ya, ini jadi ya, itu yang sering kali terjadi tadi. Kalau dari sisi orang tua, mereka pun mengistimewakan, misalnya ya tadi kalau paman ya, paman kan ya, punya ponakan banyak, tapi dia tiba-tiba hanya perhatian di satu orang, dan tadi lebih suka jadi main rahasia-rahasiaan. Kan gini, ya. kita harus bisa membedakan mana surprise, mana secret ya. Hmm, Ada orang yang surprise gitu, ngasih surprise gitu, itu mah biasa. Tapi ya, kalau udah mainnya main secret, nah itu masalah. iya. Secret apa sih sampai sampai kayak gitu banget gitu? Iya, nah kan makanya kan tadi kalau hanya surprise, oh dia ngasih hadiah ya udah pokoknya ntar aja dilihat misalkan gitu, dan itu Ya, sebenarnya terbuka. Kalau itu memang tadi sudah tunggu ya hadiah dari om ya, misalkan gitu yang sangat apa namanya, dia sangat kunci gitu, dia nggak nunjukin. Nah, hal-hal tersebut yang sering terjadi gitu. kita bisa bisa tengarai dari apa kalau pada pada orang dewasa Seth? Kalau orang dewasa, nah ini tadi yang paling sering itu ketika dia sudah memberikan perhatian yang terlalu berlebihan pada si satu Hmm, anak nih. Nah itu yang paling oke. paling sering terjadi di situ. Nah makanya yang paling penting kita itu lagi nih, bagaimana cara tahu ya mau nggak mau kita tuh harus dekat dengan anggota keluarga kita. Kita harus juga tidak hanya dekat, harus juga aware. Ini yang paling sering terjadi itu kenapa nggak ini? Karena anggap biasa-biasa aja kok. Ya, Kalimat biasa-biasa aja ini kan juga agak ukur satu nih. ya, ya. Ukurannya apa gitu? Iya, dia tuh kan kita tuh kan bisa membedakan mana orang memberikan perhatian lebih, ah, kan, atau sebenarnya cuma ya sederhana saja, dia cuma ya karena misalkan gini awalnya apa, misalkan ini anak yatim misalkan ya, dia diperhatiin lebih, itu kan ya biasa-biasa saja ya di keluarga itu Ya, kan, tapi ini tuh lebih dari itu, ada main rahasia yang paling sering tadi saya bilang, ada main rahasia-rahasiaan. hmm, Ini yang jadi ini kalau dia sudah mulai ada main rahasia-rahasiaan, itu perlu ditengarai juga sesuatu. ya. Ini ada beberapa kasus yang saya temui itu
kadang-kadang kalau sama satu anak ini si paman ini gitu, itu biasanya suka meluknya udah mulai kecium tuh, masa sama anak kecil kayak begitu gitu, Nah, udah mulai aneh. Nyium nyium kalau nyium cuman sekedar nyium tangan, nggak apa-apa. Kalau udah ke leher gitu kan, ya bibir kan ada yang sampai ke bibir, ya ya sampai ya kayak gitu. Nah, itu kan perlu perlu menjadi perhatian khusus akhirnya. Ini apa ini? Ini apa ini? Nah, ya ya hal-hal ya ini yang ya makanya saya bilang tadi, paling awal adalah bagaimana alertnya. Ini kan makanya judulnya red flag tadi ya. ya Bendera merahnya kan kalau udah ada kayak gitu, kita bukan husnudon lagi, kita harus mencari. Udah, kok anak saya jadi berubah begini? Ini anak saya yang dewasa ini kok jadi apa misalkan atau adik saya yang sudah gede si om ini kok perhatian ke anak saya agak berlebihan gitu. ya Nah, jangan kalau kata bahasanya anak saya kata Tifa ya, jangan sering menormalisasi. ya Nah, jangan kadang-kadang semua hal kita normalisasi. ya kan wajar kan biasa kan apa Ya, kalau kan kalau kalau kita dia ketemu kan nggak sama punya bapak, misalkan gitu kan dia ya nggak punya bapak, wajar dong dia ya diperhatiin kayak ya gitu. ya Nggak gitu juga, konsepnya nggak begitu juga. ya kalau kita ketemu yang model begitu Zat, cara menyegahnya kan pasti orang kalau ketanggor, orang kalau ditemui dan kita tegur gitu ya, supaya Hmm. nggak terlalu. Kita kan kadang-kadang nggak siap dengan kondisi itu, kita terkesiap terus tiba-tiba, lah kok gitu? Kamu, nah kan itu. Jadi kita cepat sekali apa namanya, mereaksi begitu tuh dengan menjauhkan, langsung langsung grabbing, langsung langsung apa cut off dan seterusnya. Itu cara yang paling elegan untuk nyelesain itu gimana sih? Ngajak ngobrol Kalau saya, atau kalau menurut saya yang paling efektif adalah merebut perhatian anak tersebut. Berarti kan hmm yang dari sering kali adalah yang muncul, yang pertama kali muncul adalah marah ya. Nah, marah ini bukan menyelesaikan masalah, akhirnya malah dia itu merasa merasa hubungan spesialnya itu lebih ini lagi. Kan? oke oke Tapi hari ini bagaimana akhirnya kita mengembalikan dan bagaimana kita akhirnya bagaimana kita itu merebut perhatian si orang tersebut, si anak tersebut ya. Jadi kan ini kan sebenarnya gini, kenapa dia melakukan itu karena dia tidak diperhatikan kan. ya Nah, karena dia tidak mendapatkan perhatian yang khusus, akhirnya dia kan butuh perhatian dan dia mendapatkan dari si orang tersebut. Nah, ya bagaimana akhirnya ya hari ini kita sebagai orang tuanya memberikan sesuatu yang tepat gitu. Memberikan sesuatu yang tepat yang kayak gimana? Ya berikan perhatian pada tepatnya gitu. berarti pada kondisi-kondisi tertentu ini tidak hanya terjadi pada child grooming, dia bisa lari ke gadget, dia bisa lari ke game, dia bisa lari ke sesuatu karena dia kehilangan kasih sayang utama dari orang tuanya, dia Betul, bisa larinya betul, betul, kemana-mana, Ustaz. betul, betul, betul. Dan kadang yang jadi lebih ini tuh kalau kejadian ini terjadi dengan di orang tuanya sendiri dan paling sering itu adalah anak perempuan dari ke bapaknya. Bapaknya itu main rahasia-rahasiaan. Ya, Itu udah lebih itu yang beberapa kali saya temui ya. ya, Yang beberapa kali ya saya ini sering kali di situ. Wilayahnya wilayah-wilayah itu. Jadi yang agak ini loh, kok bapak langsung kita tuh yang gitu. ya, Gitu. ya. Ini ada kasus yang saya temui, istrinya lapor ke saya, Ustaz, bahwa dia suaminya punya pacar, laki, Ah, tapi anak kecil atau masih muda? masih muda, Hmm. dia kan punya apartemen selain rumahnya. Yes. Ditaruh di apartemen, kamuflasenya adalah bikin usaha bersama. Hmm. Gitu. Jadi intensitas apartemen dan rumahnya itu lumayan tinggi, Ustaz. Hmm. Dan mereka tidak pernah berhubungan badan kecuali pada saat proses punya anaknya juga bayi tabung. Hmm. Hmm. Jadi sebetulnya dia tidak bisa menikmati hubungan dengan istrinya. Ini perlu didalami ya. Ini perlu perlu kita dalami banget itu perlu kita dalami banget. Apakah memang ada masalah di satu pihak atau
memang ada relasi yang kurang baik dengan ininya, ada relasi yang kurang baik antara dia dengan istrinya. Ini sering kali Iya, itu pun terjadi, dan ya ini malah saya bilang tidak bisa nyalahin satu pihak, dua-duanya juga, iya, dua-duanya perlu kita ini kan juga gitu. betul. Itu kalau istrinya ngingetin beliau, itu marahnya udah kalah perempuan, Ustaz. Nah, berarti ada something wrong yang di situ kan. Iya. Dan gayanya lebih perempuan daripada perempuan bawel, Ustaz. Nah, Kalau udah marah itu. kalau ya itu saya bilang kan dia kan selalu over, modelnya kan mainnya masih main over kan. Dan cara yang paling sering adalah cara bertahan yang paling termudah adalah dengan menyerang. Iya. Tapi secara appearance orangnya soleh, baik, dermawan, dan wah, masya Allah lah, luar biasa gitu dari sisi appearance. Tapi sama anak-anaknya memang perlakuannya menjadi agak agak luar agak biasa gitu. agak lain. Iya, agak lain gitu. Tapi Iya. ya itu tadi hubungan sama sesama lelakinya itu dia lakukan di tempat yang bahkan eh, apa namanya ditemukan beberapa kasus gitu, istrinya sengaja pasang CCTV Hmm. gitu dan kepergok. Dan ketahuan istilahnya kan gitu Iya, kan. iya. Tapi istrinya memilih berdamai, ya sudahlah. Kalau emang ini jalan jalan hidup saya begitu, ya wis lah gitu. Berdamai dengan itu gitu. Tapi ya kasihan istrinya nggak pernah berjumbu. Iya, itu kan akhirnya menormalisasi saat ini kan, ya ya Iya, halnya tadi iya, saya bilang tadi, atas dasar ya udah yang penting anak saya punya bapak, biar tetap dia punya bapak. iya, iya. Ya, ya saya bilang tadi kan nggak bisa hal-hal kayak ini dinormalisasi ya. Insya Semua Allah, hal-hal kayak Masya begini Allah. tuh, dan itu tadi saya bilang ini itu kan bagian yang berubah, itu kan nggak terjadi di keluarga saya. Ada yang kadang-kadang denialnya seperti itu kan, denial yang itu kan di orang lain, itu mah jauh lah di keluarga saya mah sudah sangat baik-baik saja. Iya, eh, nggak sesederhana itu, saya bilang. Nggak iya, sesederhana iya, itu kan, yang karena yang paling paling penting hari ini adalah kita tuh nggak tahu ya, istilah kata setan itu akan dia bersembunyi di belokan sebelah mana gitu kan, di di belokan mana, yang di ini mana entah. Dan yang paling penting hari ini adalah kita benar, kita harus memastikan perhatian pada anak-anak kita memberikan mereka batasan, mereka juga secara ini mereka juga sangat sangat apa namanya, sangat dapat perhatian dan lain sebagainya. Ini menjadi penting, jadi jangan sampai akhirnya merasa aman. Dan saya iya. merasa apalagi hari ini tayangan-tayangan itu sangat banyak kan, Iya. tayangan-tayangan itu, dan itu menjadikan tayangan itu mau seperti kayak gini, itu mah biasa aja kok, boleh-boleh aja. Nggak Karena parah itu mah, biasa itu apa mah. itu biasa aja kelihatan ya, sederhana bahwa ini sekarang kan melihat anak-anak kecil laki-laki, terus yang anak kecil laki-laki yang tulang lunak, Iya, Thailand. dia tulang lunak yang terlalu Iya, maju iya, kayak gitu kan, kadang kita lihatnya lucu ya. Oh lucu, nggak apa-apa, biarin itu kan lucu, masih anak-anak ini. iya, iya, Kalau dibiarin itu bukan lucu, itu adalah betul. itu masalah Cikal gitu. bakal, iya, iya. Iya, Di dan Thailand itu itu normal, Ustaz. nah, di, Sampai ada kampungnya. betul. Nah, seringkali itu kan terjadinya begitu. Seringkali kan terjadinya bahwa seringkali baru biasa sibuk apa ya. Jadi seringkali terjadinya hal-hal yang karena dianggap biasa, akhirnya ketika berlebih kita tuh ya kan, ini kan bukan sehari dua hari, ini baru Iya. kejadian yang tiba-tiba ujuk-ujuk wah gini, enggak, itu pertama proses lama banget. Jadi pastikan ketika sudah tanda-tanda itu muncul, ketika tanda-tanda itu muncul, kita langsung aware. Bahkan kalau bisa awareness-nya sebelum tanda itu muncul. Hmm, baik. Baik, kita sharing sama jamaah, Ustaz. Kita balikin Ya, dulu ke Ustaz Khalis. Ini kayak ngobrol berdelapan ini suaranya Abah Ruli hawer-hawer ini di jalanan. Monggo, Ustaz Khalis, kita ya, buka berbagi rahmat kita. Tafadhol Maskur. Baik ya. Ustaz, Masya Allah, Jazakumullah khairan. Amanillah Ustaz Ruli ya, Abah Ruli yang sedang perjalanan ke Tasik ya. Tasik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga terus ya
dalam perjalanan dakwah beliau ini. Silakan jamaah, masih ada waktu kita, dan kalau di hari Kamis ini memang biasanya sampai 6.30 saja ya. Kita ya memang ada waktu masih sekitar 15 menit lah kita ngobrol berbagi rahmat dengan para guru kita yang Masya Allah, Alhamdulillah ya, sudah berbagi inspirasi pagi ini tentang di fenomena yang terus harus kita waspadai karena bisa jadi menimpa anak-anak kita, saudara kita, dan juga ya orang lain di sekitar kita yang tentu harus kita bantu bagaimana merecovery-nya gitu ya, dan menjaganya jangan sampai terjadi. Baik, silakan. Ada yang ingin sharing? Ini Bu Dwi nulis panjang lumayan ini. Dulu kata Babe Haikal, anak bisa mengalami hal tersebut karena adanya celah-celah yang kosong dalam pengasuhan pada anak-anak, di mana kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi dan kurangnya komunikasi yang terbuka dengan orang tua. Jadi orang tua kurang mendengarkan anak dengan segala pemikiran yang ada. Ya. Pada dasarnya mereka polos, suka bicara yang pikat dengan atas alasan aturan, padahal nggak apa-apa kalau cerita doang, jadi bisa diarahkan dengan pemahaman yang sederhana atau bahasa bayi lah gitu ya. Di sini akhirnya orang tua nggak tahu kegiatan anak di luar pengawasan dan jangkauan. Sedikit demi sedikit anak kehilangan figur orang tua sehingga terbuka potensi seseorang untuk mengeksploitasi celah-celah itu untuk membangun kepercayaan dan memberikan perhatiannya ke dambaan anak tersebut. Yang saya temukan di beberapa kasus itu, baik itu pada anak-anak maupun pada remaja, biasanya pada penyimpangan-penyimpangan yang sifatnya syariat. Itu ada kasus di mana mereka karena mungkin kurang kasih sayang dari orang tuanya, mereka cari sesuatu yang lain gitu, yang mereka tidak dapatkan dari orang tuanya. Nah, ini yang kemudian kalau umpamanya nggak pas, waduh, itu bisa banyak hal yang terjadi. Monggo Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang mau sharing sama kita, ada temuan-temuan apa atau ada yang bisa kita discuss di pagi ini. Bu Silakan Bunda Aisyah. Muniyanti, silahkan. Makasih. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin lebih bukan mengenai anak kali ya, mungkin mengenai ibunya kali ini mah. Yang seperti saya pernah cerita yang lalu tuh, kalau anak saya tuh mulai senang dengan lawan jenis. Harusnya sih mungkin nggak ada yang salah ya. Ya. Karena dia sudah umur 18, baru mulai mengenal senang lawan jenis gitu ya. Ya. Tapi nggak tahu nih kok rasanya kayak di dada saya itu sesak gitu. Kalau kata sebagian teman, saya ini cemburu gitu. Tapi selalu berpikir, masa ya, gue nggak cemburu kok gitu. Tapi ada rasa sampai saat ini, padahal udah sebulan lebih, ada rasa nggak nyaman, nggak enak gitu. Bahkan kalau anak saya telepon aja nih, jadi sayanya tuh agak-agak jutek gitu. Kalau dia, Assalamualaikum Ma, sehat Mama? Ya sehat. Ada apa? Jadi sekarang tuh lebih jawabnya kayak gitu. Biasanya kalau dia, Assalamualaikum Mama, iya sayang. Ada apa sayang gitu. Tapi belakangan ini nggak tahu, udah berusaha gitu ya, tapi kok sulit gitu rasanya gitu. Saya ngerasa, kok gue dihianatin sama anak gue sih gitu. Padahal mah mungkin itu wajar gitu ya. Apalagi anak ini baru kenal lawan jenis tuh, suka lawan jenis tuh setelah umur 18 tahun lewat gitu. Bukan sesuatu yang aneh kalau saya lihat kebanyakan, kadang anak sekarang aja SMP aja udah mulai gitu pacar-pacaran gitu ya. Tapi anak saya di umur segitu baru seneng lawan jenis. Tapi kok ada rasa nggak terima apa gitu ya. Padahal anak perempuan saya selalu bilang, nggak apa-apa kok mah, orang bahasanya juga nggak ada bahasa yang aneh-aneh kok. Nggak kayak anak-anak sekarang kok, saya liatin chatnya gitu. Karena chatnya itu dibaca,
dibaca sama kakaknya gitu. Hal yang wajar aja kok, cuman kenalan, oh, cuman bilang, saya ini bukan siapa-siapa kamu, nggak berhak mengatur kamu. Jadi ada kata-kata seperti itu di chat anak saya gitu. Harusnya sih saya ngerasa aman lah gitu ya. Oke. Tapi nggak tahu ya kenapa ya udah Abah ya. Kok sampai sekarang tuh saya kalau ingat itu kok nyesek, ih gue dihianatin sama anak gue ya. Anak gue udah nggak perhatian lagi ya. Lebih sampai saat ini nih. Bingung nih. Padahal besok nih tanggal 15 saya harus mudik gitu ya ke pondok. Kok rasanya Nah, males gitu. jadi Nggak kepengen ketemu gitu. Nah itu gimana gitu ya Abah sama Ude untuk ngatasin perasaan sendiri. Ya, Saya Abah nih. sulit banget nih. Sulit Ya. banget rasanya. ya, jadi ini Oke. ini cerita kemarin saya pas umroh kemarin itu, karena keluarga ya, itu yang lucu itu mertuanya dia cemburu sama menantunya gara-gara anaknya gandeng anaknya, ibunya nggak digandeng. Jadi Baru saya ini bilang, suaranya itu yang ngeblebek ya. Iya, dia iya. bicara. Didengerin aja Uni. Jadi itu terjadi, saya ketawa ini apa-apa nih. Tapi saya bilang itu terjadi ya di banyak tempat terjadi gitu ya. Itu ibunya kan ini masa udah sama menantunya, jadi ibunya marah ngambek gara-gara waktu sa'i anaknya gandeng 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 istrinya, ibunya itu digandengnya nggak terlalu dekat, itu ibunya marah banget sampai 3 hari itu ngediemin anaknya. Saya bilang Allah Akbar, saya bilang ini kan. Nah, itu terjadi. Nah ini makanya jadi positioning itu bahkan yang sudah kayak gitu pun ada gitu loh. Nanti dia yang lebih ini lah, karena dia sudah punya menantu segala macam. Nah ini nanti, dan saya izin, saya mohon maaf, sepertinya kondisi sudah sangat ini, ininya dan suaranya udah mulai parah ini. Baik. Jadi kalau yang saya tangkap dari Abah Ruli, ada kasus yang bisa begitu memang. Tapi kalau saya melihat gini Uni, bahwa anak itu kan harus dewasa dengan polanya ya. Malah ajarkan kepada dia bagaimana memperlakukan wanita itu seharusnya, gitu ya. Tapi kalau kemudian rasa memiliki kita lebih tinggi, ini malah jadi takutnya malah dia eh, ngapain sih mama kok begitu gitu kan ya. Jadi apa ngerasa aneh gitu. Tapi maksud saya gini, kondisi itu saya nggak tahu itu apakah ini wajar atau tidak. Tapi kalau misalnya kita tidak punya kebesaran hati untuk melihat bahwa toh eh, nggak tahu ya, saya mungkin karena anak saya perempuan semua gitu. Jadi saya mempersiapkan justru calon suaminya. Jadi saya punya requirement, eh, calon suami anak-anak saya itu setidaknya dia punya, jadi saya kalau ngobrol sama anak-anak itu, suamimu itu harus bisa menjelaskan 10 ayat dan 10 hadis ke Bapak. Gitu. Bapak nggak penting dia mau kuliah, mau kerja, ada penghasilan atau tidak, rizki dari Allah. Bapak cuman tahunya dia bertanggung jawab atas dirimu, dia punya pemahaman agama yang baik, buat Bapak cukup. Karena para ulama bilang menikahlah dengan orang yang bertakwa karena mereka ketika tidak lagi mencintaimu mereka akan menjalankan pernikahan karena Allah. Saya senaif itu, saya sesederhana itu. Jadi memahaminya se senaif itu saya gitu. Jadi ngelihatnya jadi bahwa ya insya Allah dengan begitu insya Allah lah mereka nanti punya jalannya sendiri, mereka punya. Kalau ada yang bisa kita support. Ada yang bisa kita biarkan. Ada tingkat kesulitan yang mereka harus hadapi. Seringkali saya sama istri sepakat untuk tidak membantunya, biar dia keluar dari persoalannya masing-masing, gitu. Jadi nggak tahu, saya sayang sama mereka, saya nggak kepengen eh, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman dari pasangan, maka saya milih pasangannya yang betul-betul ya dibilang piki sih, gitu. Jadi contoh yang sederhana, kalau anak yang pertama mungkin nggak ada kasus, dia dilamar sama temennya gitu, dan saya kasih karena requirement-nya mencukupi gitu. Eh, yang kedua itu lumayan tuh agak struggling. Ada sekitar
laki-laki yang mencoba untuk masuk, tapi nggak ada satupun yang masuk ke requirement saya. Nah, yang terakhir itu masuk ke requirement saya. Jadi saya melihatnya bahwa ini kali ya gitu. Tapi ada beberapa yang memenuhi requirement tapi dia nggak mau gitu. Jadi ya udah saya serahkan ke dia mau ngejalanin atau tidak gitu. Kalau dari saya gitu nih. Yang lain monggo kalau ada. Kalau dan kebaliknya, Apa udah Ya. tapi kejadian ini cuman sama yang kecil aja gitu Hmm, Ude. Dulu hmm, kakak-kakaknya enggak, saya mah supportnya sama hmm. seperti Ude. Saya Ya, nggak penting ya, dia pendidikan tinggi, nggak penting dia orang pejabat, punya titel, tapi ya, satu dia ngerti agama, paham ya. agama, ada adab sama orang tua, itu buat saya sudah cukup. Yang lainnya bisa Oke. dipelajarin gitu kan. Tapi nggak tahu Ya. kenapa ya kok sama yang kecil ini rasanya kok beda, aneh. Saya sendiri ngerasa aneh gitu ya. Sampai saat ini aja saya masih mikir ini apa-apaan sih gitu. Ini Kedekat setan apa gitu yang ini gitu. kedekatannya memang cukup intens, Uni. Banget tuh deh. Kalau pulang Oke. aja kita kemana-mana tuh yang pergi berdua, gandengan tangan Hmm. berdua, nonton berdua gitu, makan pergi berdua. Saking nggak tahu ya, saking ininya udah pernah satu bioskop asli kita berdua aja yang nonton, nggak ada orang lain. Itu nggak tahu ya, cuman bilang yuk kita nonton berdua aja. Itu benar-benar Allah kasih berdua satu bioskop, nggak ada Masya orang lain sama Allah. sekali. Nah, itu nggak tahu ya kejadian-kejadian itu tuh kayaknya kok aneh gitu ya. Apa Hmm. yang ucapan ini berbalik ke saya sendiri gitu, ucapan saya sendiri gitu ya. Nggak tahu deh, karena sama kakaknya Iya. nggak seperti itu. Hanya Hmm. sama ini gitu. Lagi mencoba belajar nih, gimana Iya. sih biar jangan anak saya ini sampai menjauh dari saya nih gitu. Iya. Iya, kalau dari saya paling ya minta ya sama Allah supaya Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna jitinaba gitu ya. Wa arinal batila batila. Insya Allah lagi Jadi berusaha keras nih Ude, lagi menata hati sendiri sepertinya gitu ya. tayyib. Ya ini salallahu barang insyaallah. apa? Jazakallah Dimudahkan khair. insyaallah. Ini ada komentar dari Abah Rulin di chat. Iya, seringkali karena rasa memiliki yang tinggi, punya anak paling dekat sama kita, udah gitu jadi munculnya. Hmm. Ya, iya. Dan ketika anak laki-laki menikah juga, ketika udah punya pengalaman nggak ketika ibu waktu masih ada apa ketika menikah? Hmm, nggak ada, udah nggak ada, Hmm. udah nggak ada, udah yatim piatu, Hmm. cuman kakak aja yang datang. Dan kalau eh, punya anak laki-laki kemudian memilih pasangan untuk anak laki-laki, mungkin apa udah yang mungkin bisa di share gitu tips. Tadi kalau udah kan calon menantu laki-laki itu harus eh, bisa menjelaskan 10 ayat dan 10 hadis itu ya. Eh, besar sarah-sarahnya gitu ya, Masya Allah. Kemudian, nah ini kalau untuk sebaliknya ketika eh, menantu perempuan nih, kalau udah apa yang kira-kira bisa, katakanlah nanti mungkin udah punya cucu yang laki-laki ya akan memilih pasangannya gitu kan, mungkin sudah apa yang akan udah sampaikan. Ya pasti menjaga auratnya lah ya, menjaga auratnya, lihat akhlak, lihat bagaimana dia memperlakukan orang lain, lihat bagaimana dia eh, kalau apa namanya punya punya bawa diri itu setidaknya adalah sopannya. Kan gini, orang Jawa itu sopannya eh, kadang-kadang dijadikan kebiasaan. Tapi ada orang di eh, wilayah Sumatera misalnya gitu ya, tingkat kesopanannya juga beda. Orang yang punya akhlak sama anak yang nggak punya akhlak itu kelihatan kok gayanya. Hmm. Ketika misalnya negur orang ke yang lebih tua, itu kan ya begitu gitu. Ya nggak tahu, saya nggak punya spesifikasi yang kayak gimana banget. Tapi kalau perempuan sudah pintar nutup auratnya, kalau saya misalnya punya anak laki dan
pengen nyari istri, pastikan dia bisa ngaji dengan baik, dia bisa baca Al-Quran dengan baik, setidaknya punya hafalan 1 juz lah, gitu, juz 30, gitu. Karena anak-anak saya rata-rata 7 gitu, 7 juz itu jadi 5 minimal lah gitu ya. Meskipun kalau di murojaah mungkin nggak mungkin gitu, tapi setidaknya mereka sudah pernah berinteraksi sama Al-Quran dengan cukup banyak. Karena jadi bekal untuk nanti mereka membesarkan anak-anaknya. Karena kalau istri itu kan orang rumah ya, suri rumah. Jadi kalau istri nggak pernah memberikan satu ketenangan di rumah, artinya kalau cuman sekedar, kan ada perempuan-perempuan cantik yang maunya dandan aja, maunya pakai baju keren aja, maunya makan yang enak aja, nggak bisa diajak sengsara yang begitu, gitu. Ada yang begitu modelnya. Tapi kita lihat, ya saya karena diajarkan sama ibu yang Allahyarham sangat sederhana, penuh kasih dan multi multi talentanya, masya Allah beliau itu, jadi sehingga kami tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang dari orang tua, karena meskipun bapak itu nggak ada, itu ibu seolah menghadirkan bapak itu dengan cerita yang luar biasa. Jadi sambil mengerjakan sesuatu itu sambil menyelipkan, oh bapakmu dulu nak suka gini 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 gini. Kamu tahu nggak bapakmu dulu kalau ini tuh begini 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 dan seterusnya. Wih, kamu mirip banget sama bapakmu juga suka gitu tuh, anu gini gitu apa segala macam. Jadi sosok ayah itu tetap dihadirkan gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat surat yang ke-37 ayat yang ke-102 itu kan kelihatan ya. Ismail bisa begitu karena siapa? Ismail kok bisa merelakan lehernya disembelih itu, siapa yang ngajar kalau bukan Ibunda Hajar? Gitu. Jadi sebegitu kuatnya peranan istri itu, begitu begitu apa namanya, mendominasi. Gitu. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi mungkin bagi yang ingin sharing, yang Monggo, ingin silahkan. ingin punya mantu laki-laki atau perempuan, tadi kan terinspirasi dengan kisahnya Bunda Aisyah ya, Bunda juga dari sharing ini saya mendapatkan satu gambaran betapa Allah dan Rasulnya sudah memberikan rambu-rambu yang jelas itu tadi ya. Silakan, kalau tidak ada kita tutup aja atau gimana Ustaz? Taib, taib. Baik, Kita sudahi karena masih ada kelas lagi. baik, baik. Abah Ruli sudah live ya mungkin ya. Baik, kita doakan Abah Ruli juga dalam perjalanannya, Allah jaga selalu ya, dan juga untuk guru kita Ustaz Bedil Jambari, Allah selalu sehatkan, selalu berkahi dan selalu istiqomahkan dalam dakwahnya, Ya, dan ya. untuk kita semua tentunya yang menginginkan Allah. Dan insya Allah di Ramadan kita ada pesantren kilat bersama Abah Ruli dan juga Ustaz Dodi Al-Jabir, dan juga para Insya guru Allah. lainnya, ada Babi Haikal, juga ada guru-guru yang lain, Tuan Guru, ada Ustaz Hani, insya Allah ya akan bersamai kita. Kita rutin bersilaturahim, berjumpa ya dalam semalaman bersama para guru kita, kan asik sekali tuh. Bisa di sedikit mungkin bisa di apa namanya ya, di spill lah apa kira yang akan kita bahas bersama di Ramadan itu. Kejauhan kok di sana, Ustaz. Nanti tanggal 14 saja kita. Tanggal 14 nanti kita ketemu, insya Allah. Siap-siap, insya Allah ya. Baik, sekarang tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki Ramadan nih. Sudah sekarang di dalam Ramadan sekitar tanggal 18 atau 19 insya Allah ya. Kita lihat ru'yatul hilalnya dari pemerintah, nanti ada pengumuman. Tentunya. Kalau Muhammadiyah sudah menetapkan di tanggal 18, kalau metode hisab, ru'yat global ya, dalam metode hisab global tentu sudah ditetapkan kalendernya. Baik, dan alhamdulillah syukurlah di tanggal 14 ada kegiatan kita rutin, hitan bersama Majelis Rumah Hitan Zidan MKI, insya Allah di sebelum akan digelar di Sabtu. Silakan jamaah yang ingin merapat bersama para guru kita juga insya Allah akan hadir juga mudah-mudahan ya. Ada juga para tentu pengurus-pengurus akan hadir bersamai eh, kita semua untuk sama-sama kita berbagi dengan saudara kita yang membutuhkan satu kegiatan khitan yang mudah-mudahan jadi amal kebaikan untuk kita semua.
Baik, Allah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ada khilafan. Assalamualaikum hadana wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur suwun Monggo. Ustaz Budi. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا